Arturia Pendragon, atau yang lebih dikenal dengan Saber the Fate Stay Night, yang merupakan waifu sejuta umat, ternyata memiliki masa lalu yang cukup rumit dan kompleks loh. Hal ini terjadi karena Hinoko Nasu membuat Saber sebagai perempuan. Makanya ceritanya jadi jauh melenceng dari legendanya. Belum lagi harus menambahkan cerita tentang magis dan beberapa perubahan yang dapat membuat dinamika ceritanya jadi lebih keren dan menarik. Sama seperti legenda aslinya, Arturia yang masih kecil awalnya tinggal di pedesaan, dan suatu ketika dia mencabut pedang yang tertancap di sebuah batu, di mana siapapun yang berhasil mencabutnya bisa menjadi raja selanjutnya. Dia waktu itu diasuh oleh Sorake. Pedang yang dia cabut adalah Caliber, yang dibuat oleh Merlin, seorang penyihir kerajaan yang sangat hebat. Setelah mengangkatnya, Arturia kemudian berperang dan merebut tahta Britania, dan kemudian menjadi raja. Dan itulah kenapa dia dijuluki sebagai Raja Kesatria, karena memang dia selain raja, dia juga adalah seorang kesatria. Suatu ketika dia kehilangan pedangnya, dan dia sampai ke sebuah sungai dan ketemu dengan Lady of Lake. Di situ dia diberikan pedang emas yang dikenal dengan Excalibur beserta sarungnya. Ini adalah pedang suci yang menemani Arturia sampai akhir hidupnya, dan pedang ini juga memberikan efek awet muda. Makanya Arturia kelihatan tidak menua sama sekali. Bahkan sarungnya aja bisa memiliki efek regenerasi loh. Arturia juga memiliki senjata lain selain Excalibur, tapi di timeline utama Fate series, memang Arturia paling sering menggunakan Excalibur. Dia juga memiliki tombak bernama Ronggo Miniat yang udah kita lihat kengeriannya di movie FGO, dan juga sekarang dipakai oleh Grey yang ada di Lord Elmelo itu, Case Files. Dia juga membentuk Ksatria Meja Bundar yang diisi oleh para ksatria-ksatria kuat dengan keahlian mereka masing-masing. Oke, kita time skip. Terjadilah pengkhianatan dari salah satu sahabat Arturia, Lancelot, yang kemudian disusul oleh anak biologisnya Arturia, Mordred Pendragon, yang dihasut oleh Morgan Le Fay, yang membuat berakhirnya hidup Arturia. Itulah kenapa kalau di Fate Zero, Berserker waktu itu melihat Saber langsung menggila, karena identitas dari Berserker itu adalah Lancelot. Dan di Fate Apocrypha, Mordred itu songong bener, merasa diri dia raja lah. Disitulah terjadi Battle of Camlann yang legendaris, di mana Arthur berperang melawan Mordred. Ya, walaupun dimenangkan oleh Arturia ya pada akhirnya, tapi dia tetap terkena luka yang serius dan mengakibatkan dia harus mati. Sebelum mati, dia menyuruh Bedivere untuk mengembalikan Excalibur ke Lady of Lake, dan kemudian mati seperti pada ending Fate Stay Night. Tergantung dari versi cerita yang mana. Bedivere di versi cerita utamanya mengembalikan Excalibur, sedangkan di FGO, Bedivere menyimpannya. Itulah makanya kenapa Bedivere bisa hidup sampai Singularity Camelot. Mayat Arturia kemudian dibawa ke Avalon, dan dia akan kembali ketika Britania membutuhkannya di masa depan. Buset, udah kayak Avatar aja lu. Arturia kemudian dipanggil oleh Kiritsugu di Fate Zero, dan kembali terpanggil di Fate Stay Night secara tidak sengaja oleh Emiyashiro, anak angkat dari Kiritsugu. Kok Arturia punya anak? Dia kan cewek. Dia kan punya istri bukan suami. Istrinya jadi suami berarti? Atau kayak gimana? Enggak. Jadi si Arturia disulap sama Merlin agar bisa bereproduksi dengan istrinya, terus balik lagi. Dan ini kesempatan Morgan Le Fay untuk mengambil bibit Arturia buat ngebuat Mordred. Jadi secara biologis dia itu anak Arturia dan Morgan. Ya, gue juga agak bingung sebenarnya waktu mengetahui fakta terlarang ini. Kok bisa anjir? Inilah ajaibnya Fate series. Arthur versi cowok memang ada. Ini adalah Arthur di universe Fate Prototype, yang merupakan cikal bakal dari cerita Fate Stay Night, di mana ceritanya diubah Nasu biar bisa lebih laku di pasaran, dan jadilah Fate Stay Night yang sekarang. Bagaimana menurut kalian soal Arturia Pendragon ini? Waifu kalian nggak? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.